Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang istiqomah dalam keimanan takwa kepadanya. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kehariban Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang konsisten melaksanakan sunnah-sunnahnya. Al-Mukarramun, Al-Muhtaramun, para guru, para ustadz, wabil khusus pengurus Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah SWT, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makna dari sami'na wa ata'na. Kita bisa lihat di dalam beberapa ayat, baik di surat Al-Baqarah ayat 185, di surat Al-Maidah ayat ke-7, dan di surat Ar-Rum ayat ke-51 ada kalimat sami'na wa ata'na. Secara harfiah kata sami'na wa ata'na itu artinya kami mendengar dan kami menaati. Jadi orang-orang yang beriman mengakui akan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, juga kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, di dalamnya ada kitab suci Al-Quran. Mereka mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na, kami mendengar ya Allah dan kami mentaati apa yang kau perintahkan, apa yang kau anjurkan, apa yang kau sampaikan melalui Rasulullah SAW. Mari kita kaji lafaz dari ayat 185 yang tadi saya sebut. Ada 3 ayat, jadi Al-Baqarah 185, Al-Maidah di ayat ke-7 dan Ar-Rum ayat ke-51. Tapi yang kita fokus agak lebih rinci adalah di Al-Baqarah 185. Diawali dengan kalimat amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Rasul Muhammad SAW beriman, percaya, meyakini bima unzila, apa yang Allah turunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Jadi Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan kita, sebagai uswah hasanah kita, meyakini, mengimani kitab Allah yang Allah turunkan kepadanya, dan juga orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi Muhammad. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan mereka pun mengatakan semuanya, kullun amana billah, kami semua beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan ke kitab-kitabnya, juga wa rusulih, dan kepada para rasulnya,
la nufarriqu baina ahadin min rusuli, dan juga kami tidak membeda-bedakan Rasul yang satu dengan yang lainnya, karena semua adalah membawa risalah dari Allah, dinullah. Jadi Nabi yang pertama Nabi Adam alaihissalam dan Nabi yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW, itu semuanya beragama Islam, itu semuanya beragama Allah. Kalimat yang diajarkan oleh mereka adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Perlu dicatat itu. Tidak ada macam-macam agama di dalam para nabi, itu hanya satu, agama Allah, dinullah. Agama yang dibawa oleh Nabi Adam, agama Allah. Dilanjutkan oleh Nabi Idris, agama Allah. Dilanjutkan oleh Nabi Nuh, agama Allah. Terus berlanjut kepada Nabi Ibrahim, agama Allah. Dilanjutkan oleh Nabi Musa alaihissalam, juga agama Allah. Dan oleh Nabi Daud dan Sulaiman, juga agama Allah. Terus berlanjut sampai Nabi Isa alaihissalam, agama Allah. Dan terakhir Nabi Muhammad SAW juga agama Allah. Jadi para Rasul itu harus kita imani, harus kita yakini bahwa mereka adalah membawa agama Allah. Orang yang seperti itulah yang kemudian masuk dalam kategori sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah, kami taati Allah, apa yang engkau perintahkan kepada kami melalui Al-Quran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yang dibawa oleh Rasul kami Muhammad SAW, kami dengar dan kami percaya. Kalimat berikutnya adalah Ghufranaka, ya Allah, kami mohon ampunanmu. Gitu, Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, dan kepada engkaulah wahai Tuhan kami, kami semua akan pulang, kami semua akan kembali, kami semua akan tinggal bersamamu di tempat yang abadi, surga yang berkenikmatan. Jamaah sekalian, kalau kita lihat dari runtutan ayat itu, ada beberapa hal yang bisa kita ambil intisarinya. Yang pertama, Rasul mengajarkan tentang keimanan. Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul percaya, Rasul beriman kepada Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Begitu juga orang-orang yang beriman yang mengikuti Rasulullah. Jadi kalau kita enggak beriman kepada Al-Quran, maka yang ada adalah keraguan, yang ada adalah kebingungan, kebimbangan. Tapi dengan percaya kepada Al-Quran, yang ada keyakinan, yang ada optimisme, yang ada adalah harapan. Kalau kita lihat di dalam Al-Baqarah di ayat yang kedua, misal Allah berfirman kalimat apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab suci Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada keraguan sedikit. La raiba fihi. Semuanya benar apa yang dikatakan Al-Quran. Semuanya harus kita imani apa yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk, pedoman, way of life, rule of thinking bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu tidak ada di dalamnya keraguan. Apapun yang disebut dalam Al-Quran itu adalah mutlak kebenarannya. Jamaah sekalian, kalau muncul dulu di dunia sains, dunia ilmu pengetahuan, itu kan ilmu filsafat ya, ilmu logika yang lebih banyak berbicara tentang akal. Ada dalam Al-Quran sesuatu yang mungkin tidak bisa masuk akal, tapi kita harus yakin itu. Karena kalau pakai akal-akalan, akal kita yang nggak sampai. Sambil contoh nih,
Ini kan para filosof, terutama filosof muslim juga ya, banyak juga yang cenderung menggunakan logika, tapi kemudian logikanya terbatas, akhirnya Al-Quran yang disalahkan. Itu yang keliru menurut saya. Contoh, Bapak pergi ke Tanah Abang, misal mau beli peci, kan ukurannya macam-macam itu nomornya, ada nomor 7, nomor 6, nomor 5, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Kemudian kita ambil salah satu nomor itu, peci itu, dimasukkan ke kepala kita. Ketika peci itu nggak muat di kepala kita, yang salah pecinya atau kepalanya? Pecinya. Cari peci yang sesuai dengan kepala. Jadi kalau ada ayat Al-Quran yang belum masuk akal kita, yang akal kita belum nerima, yang salah akalnya atau Al-Qurannya? Akal kita yang belum sampai. Gitu maksud saya. Jadi dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, inilah kitab suci Al-Quran, di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun, sebagai pedoman, sebagai way of life bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau di Al-Quran ada sesuatu yang belum masuk logika kita, bukan Al-Qurannya yang keliru, tapi otak kitanya, akal kitanya, logika kitanya yang belum paham tentang itu. Saya buat contoh. Bapak sekalian, secara hukum fisika, api itu kan panas, membakar setiap benda yang masuk di dalamnya, hangus. Jangankan kayu, baju, kertas, besi dan baja sekalipun, kalau dipanaskan oleh api dengan suhu sekian derajat, mencair, mendidih. Itu artinya kalah. Tapi suatu ketika ada benda yang tidak terbakar oleh api, padahal apinya besar. Kok bisa? Ya, karena yang menyuruh api dingin sang pembuat api, Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dilemparkan oleh Raja Namrud ke tumpukan api yang membesar, beliau pakai baju, beliau terdiri dari kulit, daging, tulang, rambut. Begitu masuk ke dalam api, terbakarlah dia? Tidak. Hanguskah dia? Tidak. Kok bisa? Karena Allah sang pembuat api menyuruh kepada api suruh dingin. Kata Allah apa? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin. Kalau kata kitanya, api nanya nih, ya Allah, kok saya suruh dingin kira-kira gitu. Saya kan sifatnya panas engkau ciptakan. Ingat, ini perintahku api. Maka api sami'na wa ta'ana. Gitu ya. Kata api, ya Allah, kami dengar dan kami taat ya Allah. Baik, ada lagi tugas kami ya Allah. Kata api, salamun ala Ibrahim, selamatkan itu nabiku Ibrahim. Jangan kau sentuh, jangan kau bakar dia, jangan kulitnya, bajunya pun jangan kau sentuh. Maka jemaah sekalian, ketika Nabi Allah Ibrahim ada di dalam tumpukan api dan kobaran api yang begitu besar, Nabi Ibrahim kedinginan, seolah-olah ada di ruangan ber-AC. Raja Namrud dan para pengikutnya beranggapan besok Ibrahim tinggal abu, hancur luluh. Kenapa? Karena dia melawan penguasa, kira-kira gitulah. Karena dia berani-berani melawan raja. Itu rasakan. Semua orang kumpul semua, besok ingin melihat tulang belulang kalau masih ada Ibrahim. Jangan-jangan tulang belulang Ibrahim pun sudah nggak ada nih, habis semua jadi abu. Rupanya dugaan mereka, logika yang mereka bangun, dan semua kita percaya pasti kalau dibakar akan hancur. Tapi pagi-pagi begitu api padam, ada gerak-gerak itu, abu gerak-gerak. Ternyata yang gerak Nabi Ibrahim.
Dia bangun dari tidur, rupanya tertidur pulas ya. Begitu bangun, orang sebagian mau lari. Oh, ini hantunya Ibrahim nih, jangan-jangan gitu. Tapi akhirnya kemudian Nabi Ibrahim meyakinkan, wahai umatku, wahai kaumku, inilah kekuasaan Allah. Api yang panas yang kalian menganggap aku akan terbakar, jika Allah tidak mengizinkan, tidak bisa. Ini menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Apa yang tidak mungkin menurut logika kita, kalau Allah menghendaki, mungkin tidak? Mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu harus iman. Itu harus yakin. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul beriman kepada Al-Quran, dan orang-orang yang mengikuti Rasul pun beriman kepada Al-Quran. Jemaah, pernah suatu ketika ada sahabat saya orang Amerika, namanya salah seorang profesor, Elizabeth. Dalam sebuah seminar dia cerita ke saya. Jadi di Amerika itu ada dosen atau ada guru di perguruan tinggi, seorang profesor mengajarkan Islamologi, ilmu keislaman, tapi dia bukan orang Islam. Jadi Islam sebagai ilmu, bukan Islam sebagai agama, bukan sebagai keyakinan. Nah, si profesor ini pernah juga membaca bahwa kalau jenazah sudah dikuburkan, mayat sudah dikuburkan, 7 langkah orang yang terakhir mengantarkan jenazah pergi meninggalkan kuburan itu kan akan datang 2 malaikat, itu kan dalam keyakinan kita itu, yang akan nanti bertanya, man rabbuka wa nabiyuka wa imamuka wa kiblatuka wa ikhwanuka. Nah, rupanya mahasiswanya tertarik ini. Mahasiswanya bukan orang Islam. Jadi orang-orang non-Islam yang belajar ilmu Islam, bukan agama Islam. Wah, ini kita bisa buat riset nih, penelitian. Oke, setelah selesai kuliah, mereka kumpul beberapa orang dari beberapa negara, patungan untuk melakukan penelitian, membuat film di alam kubur. Menarik. Mereka beli mayat di rumah sakit, mayatnya orang Islam yang mungkin tidak ditebus oleh keluarganya yang kecelakaan. Mereka nyewa orang-orang Islam untuk menguburkan jenazah. Mereka pun beli pekuburan, pemakaman untuk menguburkan jenazah itu. Intinya semua proses pemakaman mereka biayai. Tapi mereka pun beli kamera kecil dan layar monitor TV besar. Begitu jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dipasanglah 3 kamera itu di bagian kepala, di bagian tengah, di bagian kaki. Ditarik pakai kabel kira-kira 10 meter, sambungkan dengan layar TV. Sudah, baru diuruk, ditutuplah dengan tanah. Setelah yang menguburkan ini berdoa semuanya, kemudian mereka pergi. Dihitung betul oleh mahasiswa itu berapa langkah nih. Ternyata 10 meter baru 7 langkah. Di-on-kan kameranya. Terlihat di layar monitor sebujur jenazah. Ditungguin itu 10 menit, malaikat belum datang juga ini. 20 menit, kok nggak datang-datang malaikat, jangan-jangan kena macet. Kira gitu ya, waktu malaikat kena macet sih gitu. 1 jam malaikat nggak datang juga. Pikiran mereka ini jangan-jangan malaikat tahu nih kalau kita mau memfilmkannya gitu. Sampai setengah hari malaikat nggak datang juga. Sampai sore malaikat nggak terekam juga. Apa kesimpulan mereka?
cerita alam kubur yang disampaikan oleh profesor tentang Islamologi dalam ajaran Islam bohong. Enggak ada itu di kubur malaikat, enggak ada itu man rabbuka wa nabiyuka, enggak ada. Buktinya kita pasang CCTV, kita pasang kamera, enggak ada tuh malaikat yang terekam. Nah, kemudian setelah dia cerita, tanya ke saya, bagaimana menurut Pak Wahidin gitu. Saya bilang, Prof, ini yang salah alatnya, saya bilang. Dan yang ditaruh itu juga bukan tempatnya. Jenazah itu ditaruh bukan di alam kubur, tapi di lubang kubur. Bedakan, ada alam kubur, ada lubang kubur. Kalau alam kubur, ya alam seperti alam kita ini. Ada rumah, ada pohon, ada makan dan minum. Tapi kalau lubang kubur, yaitu yang kelihatan itu, yang ukuran 2 kali 1 meter itu. Nah, CCTV itu, kamera itu ditaruh di lubang kubur. Padahal dalam ajaran Islam yang akan ditanya tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa pemimpinmu, kemana arah kiblatmu, dan siapa saudaramu, itu nanti di alam kubur. Terus gimana cara melihatnya? Tidak bisa pakai ini, saya bilang. Harus pakai ini. Jadi bicara yang gaib itu tidak bisa pakai akal, tidak bisa pakai logika. Ketika logika kita tidak sampai, jangan disalahkan ajaran Islamnya. Logika kitanya yang terbatas. Harusnya pakai iman. Maka kita orang Islam meyakini ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu alam barzakh yang disebut dengan alam kubur. Kan gitu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, di alam kubur itu ada 2 tempat. Tempat yang nyaman, yang indah, yang enak, yang sejuk. Apa bu? Raudhah min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga. Orang-orang yang soleh di sini tempatnya. Yang kedua, tempat juga dalam kubur. Menyeramkan, menakutkan, gelap, apalagi serem, apalagi penuh penderitaan. Itu yang disebut dengan khufratan min khufarin niron, jurang di antara jurang-jurang neraka. Nah, itulah untuk orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitabnya dan seterusnya. Itu tempat mereka. Sehingga kata Rasulullah, di alam kubur itu ada nikmat kubur, ada azab kubur. Maka Rasul ajarkan kepada kita, mintalah kalian kepada Allah setiap kali di akhir salat sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab neraka jahanam dan juga azab kubur. Jadi ada azab kubur, lawan azab ya nikmat. Jadi ada azab kubur, ada nikmat kubur. Itu informasi disampaikan oleh Rasul, dan Rasul percaya dengan Al-Quran. Jadi yang pertama, di ayat 185 tentang sami'na wa ata'na, cirinya adalah mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan, itu Al-Quran. Apapun yang Al-Quran katakan, kita percaya. Jadi kalau ada ayat Al-Quran yang belum masuk otak kita, jangan Al-Quran yang disalahkan, tapi otak kitanya yang perlu diperbaiki, ditambah. Itu baru api. Yang kedua, air. Secara aksioma, secara saintis, air itu kan nggak bisa dibelah. Pak, saya punya golok tajam, Pak. Saya punya kampak tajam, Pak. Sekarang saya mau belah air, bisa? Tidak. Dibacok pakai pedang yang tajam, rapat lagi. Dikampak pakai kampak yang tajam, rapat lagi. Kecuali kalau dibendung. Tapi Allah yang memiliki air dan yang menciptakan air, Allah perintahkan air suruh terbelah tanpa dibendung. Kapan itu? Ketika Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan Bani Israel
dari kekejaman Fir'aun. Itu lautan merah. Ketukan tongkatmu Musa ke pantai, ketuk, terbelahlah itu laut. Padahal kalau dicolok-colok itu dindingnya air itu. Kok nggak tumpah? Ya, karena yang menyuruh air itu adalah Tuhan sang pembuatnya, Allah Subhanahu wa taala. Air pun mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah perintahmu dan kami taati perintahmu. Air pun terbelah. Ilmu mana yang bisa menjelaskan sampai sekarang yang bisa membelah air kecuali tadi dengan bendungan, dengan dinding, dengan kaca bisa, tapi tanpa itu tidak bisa dibelah. Tapi ketika Allah menghendaki terbelah. Itu informasi Allah sampaikan di dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam beserta umatnya. Logika kita tidak bisa menerima. Oleh karena itu dalam memahami Al-Quran tidak cukup hanya pakai logika, harus juga pakai iman. Maka ayat itu kan amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Rasul percaya, Rasul beriman kepada apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, dan juga orang-orang yang beriman. Kita semua beriman, kita percaya apapun informasi Al-Quran kita harus yakini. Itulah ciri orang yang sami'na wa ata'na, iman. Yang kedua, setelah iman kepada Al-Quran, mereka juga mengatakan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina rasulih. Kami semuanya ini beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah. Sudah ada 4 rukun iman di sini. Tidak hanya kepada Al-Quran kita percaya, tidak hanya kepada kitab suci yang Allah turunkan kita percaya dan beriman, tapi lebih penting dari itu juga beriman kepada Allah. Jamaah sekalian, kita ingin hidup dicahayai oleh cahaya iman. Kita juga hidup ingin dituntun oleh tuntunan iman, dan kita ingin meninggal dunia dengan di dalam iman, dan insya Allah kita masuk surga Allah pun karena iman. Oleh karena itu iman itu, ibu sekalian, bapak, tidak bisa kita hanya beramal soleh kalau tidak disertai dengan iman. Maka saya pernah ditanya, Pak, apa itu amal soleh? Amal soleh itu bukan hanya amal baik, bukan. Amal soleh itu amal baik, perbuatan baik, pekerjaan baik yang didasarkan pada iman. Itu amal soleh. Memang ada, Pak, perbuatan baik yang didasarkan bukan iman kepada Allah. Banyak, banyak. Kalau perbuatan baik tidak didasarkan kepada iman kepada Allah, maka dia tidak mendapat apa-apa, nilainya 0. Ini ada hadis Muslim. Nanti bisa cek dalam kitab Sahih Muslim. Ada 3 orang yang amalnya kelihatannya amalan surga semua. Kita kan manusia sering menduga itu ya. Ini bapak ini nih, ibu ini kalau meninggal pasti masuk surga lah. Kenapa? Amalnya baik, padahal belum tentu. Maka urusan surga, urusan neraka, urusan Allah lah, gitu ya. Kita bisa berdoa saja. Yang pertama, orang yang kaya raya sering menyumbang. Siapa yang nggak percaya kalau dia masuk surga coba? Tapi kita kan nggak tahu motifnya apa dia. Menyumbang, memberikan donatur, memberikan bantuan, itu kan amal baik.
Tapi pertanyaannya, soleh atau enggak nih? Allah alam. Begitu nanti di akhirat kata Allah, aku akan tampakkan surga yang indah, yang mempesona. Maju kamu ke sini. Baik ya Allah. Nih aku gambarkan surga yang indah. Oh, dilihatlah gambarnya surga. Ada taman, ada rumah yang indah, kamarnya yang indah, buah-buahan banyak sekali, pelayan-pelayan banyak sekali. Kata Allah, maukah kamu masuk surgaku itu? Mau ya Allah, mau banget. Kata Allah, apa yang sudah kamu perbuat waktu di dunia? Ya Allah, saya waktu di dunia orang kaya, kaya banget dah, kira-kira gitu ya. Saya sumbang itu orang-orang miskin, saya santuni itu anak-anak yatim. Pokoknya ada jalan rusak, saya sumbang, saya perbaiki. Ada orang minta-minta, saya kasih. Ada anak yatim putus sekolah, saya sekolahkan. Kata Allah, aku tahu itu semua. Kamu begitu banyak menyumbangkan hartamu kepada orang lain. Tapi kata Allah apa? Tapi niatnya bukan karena aku, kata Allah. Niatnya supaya kamu disebut orang dermawan, supaya kamu disebut orang, kalau orang Jawa tuh loman, kalau orang Betawi apa ya? Bares, ya, kira-kira gitu. Sebutan itu sudah kamu peroleh di dunia. Kamu diluk-lukan oleh masyarakat, kamu orang dermawan, kamu orang bares, kamu orang loman, kamu orang penyayang, pokoknya anulah, nggak pelit, kira-kira gitu. Sudah kamu dapat peroleh di dunia. Sehingga sekarang tidak lagi aku memberikan pahala buatmu, karena niatnya bukan karena aku, niat supaya kamu disanjung, disebut orang yang baik. Sebutan itu sudah kamu peroleh di dunia. Malaikat seret dia masuk nerakaku. Jadi bukan amal soleh ini, Pak. Amalnya baik, tapi itu bukan amal soleh, diseret. Yang kedua, maju kamu. Baik ya Allah, nih surgaku nih, dilihatkan, indah kan? Betul ya Allah. Mau kamu mau masuk surgaku? Mau ya Allah. Apa yang sudah kamu perbuat waktu di dunia untuk bisa meraih surgaku itu? Ya Allah, saya ini orang pintar ya Allah, ilmu saya tinggi, murid saya di mana-mana, saya ajarkan itu mereka. Wow, kemana-mana mereka pada cium tangan saya karena menghormati saya, saking banyak ilmu saya. Nah, ini pelajaran bagi orang-orang alim ini. Ya, jadi jangan merasa jadi kiai, jadi ulama pasti masuk surga. Belum tentu. Niatnya apa nih? Nah, gitu ya. Mudah-mudahan ditonton oleh para kiai ini. Jadi kiai juga belum tentu masuk surga, ulama juga belum tentu masuk surga kalau niatnya bukan karena Allah. Kan wajah sekarang yang disebut kiai tujuannya hanya untuk kampanye, tujuannya untuk meraih dunia, ya udah dapat itu. Kata Allah, aku tahu kamu ini ilmunya tinggi, ilmunya banyak, kamu banyak muridnya di mana-mana, kamu ajarkan ilmu kemana-mana, tapi niatmu bukan karena aku, tapi niatmu supaya kamu dipanggil orang alim, supaya kamu dipanggil ustadz, supaya kamu dipanggil guru, supaya kamu dipanggil ulama, dan panggilan-panggilan itu sudah kamu peroleh waktu di dunia, sehingga aku tidak layak untuk memberikan pahala untuk. Malaikat seret lagi dia ke nerakaku. Nah, hati-hati nih orang-orang alim, orang-orang pinter. Jangan merasa bisa masuk surga gara-gara ilmunya. Niatnya dulu luruskan. Jadi iman itu. Jadi apapun yang kita lakukan dasarnya iman. Amanah, iman kepada Allah. Qulun amanna billahi, kita beriman kepada Allah. Yang ketiga, amalannya amalan surga juga. Apa ini? Orang yang mati di medan perang. Kan kalau kata kita syahid ya Pak, syahid akhirat, surga jaminannya Pak, kata kita sebagai manusia. Tapi kan Allah yang tahu hakikatnya. Digambarkan surga lagi,
Nih surgaku, maukah kamu surgaku? Mau ya Allah. Apa yang sudah kamu perbuat waktu di dunia? Ya Allah, saya korbankan nyawa saya ya Allah. Saya pergi ke medan perang, saya berani untuk melawan musuh, sampai akhirnya saya terbunuh di medan perang ya Allah. Kata Allah apa? Aku tahu apa yang kamu lakukan. Ya Allah kan maha tahu. Bukankah itu untuk supaya kamu disebut pahlawan, supaya kamu disebut syuhada, supaya kamu dianggap oleh orang lain kamu mati syahid? Dan sebutan itu sudah kamu peroleh di dunia. Orang-orang menyebut kamu pahlawan, orang-orang menyebut kamu syahid, orang-orang menyebut kamu syuhada, dan sudah kamu peroleh di dunia, sehingga aku tidak layak lagi untuk berikan pahala untuk malaikat, masukkan dalam neraka. Hadis ini ingin menjelaskan kepada kita, apapun yang kita lakukan dasari dengan iman, jangan dengan yang lain-lain. Jadi belum tentu perbuatan baik itu amal soleh, belum tentu. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka sekecil apapun amal yang kita lakukan dasari dengan iman. Contoh kasus ya, Nabi kan pernah menyampaikan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim ya, tentang puasa. Puasa Ramadan itu amal soleh bukan? Amal soleh. Kalau dasarnya iman. Kalau bukan dasarnya iman, ya enggak. Kan dasar apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Kan imanan wahtisaban. Siapa yang puasa Ramadan karena dasarnya iman dan mengharap ridho Allah, nah dasarnya iman, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan hapus seluruh dosa-dosa yang terdahulu. Kalau dasarnya iman. Sama sholat juga, sama haji juga, sama umroh juga. Pak, saya sudah umroh 10 kali Pak, bagus. Karena Allah bukan. Nah, itu dia Pak. Kira-kira gitu. Supaya saya disebut orang soleh Pak. Nah, niatnya sudah. Ganti aja namanya di Pak Soleh gitu kan. Kalau cuma soleh kan gampang ya. Ganti aja namanya jadi soleh. Nah gitu. Jadi niat apapun dalam ibadah, kullun amana billah, saya beriman kepada Allah. Sholat saya karena iman kepada Allah. Haji saya karena iman kepada Allah. Sedekah saya hanya iman kepada Allah. Saya bekerja mencari nafkah untuk anak istri karena iman kepada Allah. Saya melayani mengurusi anak dan suami karena iman kepada Allah. Kalau itu iman kepada Allah, sekecil apapun amal kita, Allah akan balas. Itulah yang janji Allah dalam surat Al-Zalzalah kan? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang beramal baik walaupun kecil, tapi karena iman kepada Allah, pasti Allah akan tampakkan balasannya kecil. Dan siapa juga berbuat dosa walaupun kecil, Allah pun akan tampakkan balasan. Itu janji Allah. Bapak-bapak sekalian, niat itu menjadi penting, iman kepada Allah. Maka ayat ini ketika orang-orang mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taat padamu ya Allah, saya beriman padamu ya Allah. Nah gitu. Kita ngaji di sini karena iman, insya Allah pahalanya luar biasa. Duduk 1 jam di majelis ilmu itu kan lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ada yang pernah sholat 1000 rakaat, Bapak? Belum pernah? Ibu? Belum pernah juga? Sama, saya juga belum pernah. Kebanyakan gitu ya. Sholat tarawih 23 rakaat saja sudah ngos-ngosan, atau 11 rakaat juga gitu kan. Ini 1000 rakaat. Enggak perlu 1000 rakaat. Duduk saja di majelis ilmu 1 jam
insya Allah pahalanya lebih. Asal tadi karena iman. Jadi iman pun jadi penting. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, Rasul menuntun kepada kita amana billah, beriman kepada Allah. Yang kedua dalam ayat ini wa malaikatihi, kepada para malaikatnya. Apa Pak manfaat beriman kepada malaikat? Jemaah sekalian, yang sering kita kenal malaikat itu ada 10 kan nama-namanya. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Ijrail, ada Munkar, ada Nakir, ada Rokib, ada Atid, ada Malik, ada Ridwan. Itu yang sering dulu waktu kecil kita diajarkan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita ini. Apa fungsi memiliki mana malaikat di sini? Paling tidak kalau kita yakin ada malaikat, kita akan tambah baik. Di alam kubur akan ditanya. Tadi kan disampaikan oleh profesor, cuma yang ngajar profesornya bukan orang Islam kan, yang praktek juga di sud juga bukan orang Islam. Akhirnya pakainya pakai logika. Enggak ada tuh malaikat, karena bukan pakai iman. Kalau pakai iman, ada malaikat munkar nakir, ada malaikat pencabut nyawa. Coba cek di dalam surat An-Nazi'at, itu Allah bersumpah dengan malaikat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wan nazi'ati gharqan wan nasyitati nashtan. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, mencabut nyawa dengan keras, mencabut nyawa dengan paksa. Yang kedua, wan nasyitati nashtan. Dan demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh hangat. Jadi ada 2 cara malaikat mencabut nyawa. Malaikat siapa itu? Malaikat maut. Dikenalnya, disebut dalam malaikat itu malaikat Israel. Jadi Israel itu cara mencabut nyawa bisa berbeda. Siapa yang gorkon itu? Siapa yang dicabut nyawa dengan paksa oleh malaikat Israel? Mereka-mereka yang durhaka kepada Allah, yang tidak amana billahi wa malaikati wa kutubi rusuli, yang tidak beriman. Karena tidak beriman, dia tidak percaya ada alam kubur, ada kehidupan. Dia tidak percaya ada alam akhirat, ada kehidupan. Sehingga hidupnya berfoya-foya untuk di dunia saja. Sholat enggak, puasa enggak, bahkan Tuhan pun dianggap enggak ada. Enggak ada itu alam kubur, enggak ada itu alam kubur. Bohong, Pak Ustadz, itu bohong. Kenapa? Kalau ada di kubur siksa, ya mereka pulang lagi lah ke dunia. Ngapain dia diam aja? Bapak sekalian, logikanya enggak kayak gitu. Mereka yang disiksa di alam kubur itu bukan enggak mau balik lagi, tapi tidak bisa kalimatnya. Kalau bisa mereka pun pengen balik lagi ke dunia. Andaikan Bapak sekalian Allah mengizinkan, kata Rasulullah, aku berdoa kepada Allah supaya telinga manusia mendengarkan jeritan tangis alam kubur. Aku berdoa kepada Allah, tapi aku pun mendengar, karena Allah perintahkan kalian untuk saling menguburkan, sehingga aku urungkan niatku itu. Jadi Rasul mendengar bagaimana cerita tangis orang dalam kubur itu kan. Masih nggak percaya juga? Ini ada hadis nih. Satu ketika Rasulullah sedang berjalan naik unta beserta beberapa sahabatnya. Tiba-tiba untanya meringkik, ketakutan, mendengar sesuatu yang menakutkan. Rasul tahu, Rasul pun turun, untanya diikat. Sahabat-sahabat lain bengong saja. Rasul turun dari untanya, kemudian Rasul mematahkan salah satu ranting pohon, ditancapkan di salah satu kuburan. Berdoa Rasulullah. Selesai, Rasul balik ke untanya. Sebelum naik untanya, para sahabat bertanya, "Ya Rasul, apa yang terjadi ya Rasul?" Kata Rasul, "Tadi aku mendengar orang yang dikubur ini sedang disiksa, menjerit, merintih kesakitan. Aku mendengar itu dan untaku pun mendengar itu." Oh, pantesan tadi unta kami juga ketakutan.
Terus bagaimana ya Rasul? Kenapa dia disiksa? Apa dia tidak sholat? Sholat. Puasa juga. Kok disiksa? Ya sholatnya nggak benar, jadi disiksa. Nggak benar gimana ya Rasul? Dia buang air kecil terus nggak istinja. Hati-hati nih ibu, sepele saja. Dia pipis, buang air kecil. Itu bapak-bapak juga kalau di mal-mal kan itu agak susah nih ya. Nah terus karena susah nggak usah lah. Kemudian sholat dengan najis, sah nggak sholatnya? Nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah sama dengan tidak sholat, disiksa dia. Hati-hati, itu ada siksa kubur. Kok dia nggak balik lagi? Ya nggak bisa. Kalau kita mendengar cerita orang di alam kubur, wow, saya yakin orang nggak berani itu punya rumah pinggir pemakaman itu ya. Kayak apa, nangis, merintih, meraung, ya Allah keluarkan kami dari sini ya Allah, saya pengen ngaji, saya pengen sholat, saya pengen baca Al-Quran, saya pengen sedekah, saya pengen haji, pengen umroh ya Allah, nyesal waktu di dunia saya nggak lakukan itu semua ya Allah. Kata Allah, jatahmu hidup sudah habis, sekarang tinggal nikmati saja apa yang kamu perbuat waktu di dunia. Itulah kesengsaraan, itulah azab kubur. Mereka yang dulu waktu di dunia nggak percaya dengan azab kubur, rasakan itu kata Allah. Kedua orang nggak percaya gitu. Kan ketika Rasulullah mengatakan wa darabal namastal wa nasiya khalqah, ketika Allah berikan perumpamaan bahwa kalian nanti akan dibangkitkan dari alam kubur, kemudian kalian akan dimintai pertanggungjawaban waktu di dunia. Orang-orang musyrik Mekah itu kan nggak percaya. Ini Muhammad ngomong bohong apa lagi nih? Masa orang sudah mati hidup lagi? Mereka sebagian gali kuburan tua, digali, ternyata tinggal tengkorak-tengkorak. Tengkoraknya pun sudah berantakan. Dia gabungkan di tengkorak, dibawa ke depan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, engkau telah berbohong kepada kami. Apa yang kau ceritakan kepada kami tentang Al-Quran ada kehidupan di hari kiamat nanti, bohong. Buktinya apa? Ini tulang belulang. Masa tulang belulang yang sudah hancur kayak gini bisa hidup lagi? Omong kosong kamu ini gitu. Nabi Muhammad tidak menjawab, yang menjawab Allah. Turunlah Jibril bawa surat Yasin itu. Qul yuhyihalladzi ansha wal marra wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan Muhammad kepada mereka bahwa yang akan menghidupkan tulang belulang ini yang sudah berantakan, yang sudah hancur, Allah yang menciptakan dan menghidupkan pertama kali. Jangankan yang sudah pernah ada, yang belum ada saja bisa diadakan. Itulah iman. Jadi di alam kubur ada malaikat munkar nakir. Ketika sakaratul maut ada malaikat Ijrail. Nanti meniup sangkakala ada malaikat Israfil. Yang ngatur hujan kemarin nih malaikat Mikail. Yakin itu. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina rasul. Intinya yang pertama dan yang kedua Rasul ajarkan tentang keimanan. Yang kedua, orang yang sami'na wa ata'na kepada Allah itu selalu mohon ampun. Sehingga kalimatnya ghufranaka. Ya, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Mungkin dalam hidup kami banyak kesalahan, banyak dosa, banyak kekurangan. Mohon ampunanmu ya Allah. Kira-kira diampuni enggak? Diampuni, karena Allah Maha Pengampun. Maka di dalam surat Ali Imran ayat ke-133 juga Allah menyuruh segera kita mohon ampun. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah menuju ampunan Allah dan surga Allah yang luas seluas langit dan bumi disediakan untuk mereka-mereka yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, berbuat baik karena
iman kepada Allah. Itulah orang yang bertakwa, balasannya surga. Terakhir yang ketiga, orang sami'na wa ata'na, setelah beriman kepada Allah dan seterusnya juga selalu mohon ampun kepada Allah. Mereka meyakini kalau semua kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sadari manusia Allah ciptakan pertama kali di mana itu? Di surga atau di neraka? Surga. Bapak moyang manusia Adam alaihissalam dan ibunda Hawa itu pertama kali diciptakan di surga dan tinggal di surga. Iya kan? Surga. Maka kita anak cucunya juga ketika kembali kemana nih harusnya? Ke surga. Kata kembali itu kan berdasarkan di mana waktu awal, terus kita pergi, balik lagi kemana? Ke tempat asal. Tempat asal kita di dalam surga. Harusnya kita semua masuk surga. Cuma, nah ada cumanya ini. Di dalam perjalanan, iblis beserta anak cucunya nggak ridho kalau manusia balik lagi ke tempat asal diciptakan. Maka di tengah jalan dihadang itu. Mas mau kemana? Mau sholat. Nggak usah sholat, masih muda, nanti aja sholatnya udah tua. Nonton bola seru. Setan. Bu mau kemana bu? Mau ngaji. Jangan ngaji dulu bu, ngaji mah masih ada besok-besok. Arisan lagi rame, kali-kali aja nama ibu keluar. Oh iya ya, setan. Hati-hati ini. Jadi setan dari berbagai macam arah itu. Bangun malam. Ngapain bangun malam? Ini lagi musim hujan, dingin. Kemulan aja, kemulan. Sholat tahajud masih ada minggu depan. Tidur lagi, setan. Supaya manusia nggak kembali lagi ke dalam surga. Jadi setan dihadang di tengah jalan kita ini. Maka di kalimat An-Nas itu apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurina. Setan membisik-bisikan ke dalam dada manusia supaya kita tidak berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, beramal soleh, masuk surga lagi. Maka kalimat terakhir apa itu? Wa ilaikal masir. Kami balik lagi padamu ya Allah, sebagaimana Engkau telah menciptakan bapak moyang kami dalam surga, kamu pun kembali ke dalam surga ya Allah. Jadi kita semua harusnya masuk surga. Cuma tadi diiming-imingi oleh setan, jangan masuk surga, jangan, kira-kira gitulah. Surga mah udah penuh ya. Jadi kalau masuk surga mah gratis, masuk neraka bayar ratusan juta, puluhan juta, antri. Tapi kalau masuk surga, beratnya bukan main. Padahal mah gratis, nggak ada pajak, nggak ada pungutan opo-opo, tapi susahnya. Tapi kalau untuk masuk neraka, pakai tiket berapa? 10 juta, saya beli dong masuk neraka, gitu kan? Itu bahasa analoginya. Jadi nanti di akhir zaman banyak orang yang antri rebutan ingin masuk neraka, dan yang sedikit sekali yang masuk surga. Nah, mudah-mudahan yang sedikit itu kita. Mudah-mudahan kita di sini semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang soleh, beriman dan takwa kepada Allah. Karena untuk orang yang bertakwa, Allah sudah sediakan surga sebagai tempat tinggal. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, waktunya sudah habis. Mungkin ada yang perlu didialogkan, mungkin dua atau satu atau dua orang. Monggo kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Ustaz kawin ya pada tadi anak itu adalah kuburan disiksa karena apa namanya dia itu abusi ya Ustaz ya. Yang tadi itu yang waktu tajam dengan kuburan ya? Kuburan. Iya. Itu kan najis ya. Iya. Tapi gini Ustaz, kadang-kadang tuh kita tuh uang yang kecil itu sudah bersih, yang kita bersih itu saja. Tapi kita nggak tahu ya. Terus
di penjara di kita sholat itu, kita ibadah itu kita nggak tahu ada menetes sedikit gitu ya, gitu ya. Terus kita sholat asar atau sholat zuhur gitu kan. Pas sudah sampai rumah itu kita mau apa namanya itu pakaian dalam kita cium itu ada bau besi gitu kan. Itu gimana Ustaz? Karena kita ketika tahu kita kalau ada menetes atau apa gitu. Jadi sholat kita tuh mesti seperti apa gitu? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Iya. Iya, langsung aja Ustaz ya. Iya, jadi memang sholat itu kan syarat sahnya diantaranya adalah suci dari najis, baik badan, pakaian, dan tempat kan gitu. Selama itu kita tahu bahwa itu najis, ya harus dilepas. Tapi kalau kita tidak tahu, ya tentu Allah Maha tahu lah. Kalau tadi kan Bapak nggak tahu kan, kalau itu tadi ada najis. Artinya kita sudah berusaha membersihkan apa namanya, setelah buang air kecil kita sudah bersih-bersih. Nah setelah itu kita nggak tahu apa keluar atau tidak najis kita, ya kita sholat saja, tapi udah berusaha. Andaikan keluar kan kita nggak tahu, sesuatu yang tidak tahu itu di luar hukum gitu, karena tidak disadari. Yang disadari itu kalau kita sudah tahu bahwa pakaian kita terkena najis, tapi kita pakai saja buat sholat, itu yang hadis ini seperti itu Pak. Jadi kalau tadi kan karena tidak tahu, ya semoga Allah mengampuni ketidaktahuan kita itu, gitu. Tapi sekarang kita harus hati-hati. Maka ketika kita harus istinja itu harus benar-benar bersih, benar-benar bersih lah, sampai sebersih-bersihnya. Baru kita setelah yakin pakai celana kita lagi. Nah kalau sudah yakin, insya Allah berangkat dari keyakinan itu udah apa namanya, Allah terima sholat kita itu. Nah, kalau ternyata setelah itu masih ada bau pesing misal gitu kan. Nah bau pesing itu mungkin saya tidak tahu apa itu karena apa air seni yang keluar, atau juga mungkin bekasnya apa namanya karena lembab saja barangkali, kan kita tidak tahu. Kalau tidak tahu nggak ada masalah. Kalau tahu tadi kan sengaja setelah buang air kecil tidak istinja. Nah kalau itu kan disengaja. Kalau kita kan nggak disengaja, nggak apa-apa kalau itu. Boleh. Monggo satu lagi kalau ada. Mangga kalau ada. Satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi pernah diungkapkan oleh saudara Ustaz bahwa orang bersedekah ria, misalnya ke masjid gitu ya, lalu gak apa-apa lah, nanti akan didoain orang banyak bahwa orang itu udah menyumbang ke sini gitu. Jadi kelihatannya niatnya itu akan dibalas dengan doa orang lain. Gimana kita mengumpulkan? Iya, ketika kita sedekah kemudian kita ria, pamer gitu, orang lain kan mendoakan tuh, dapat pahala kita kan. Tapi habis dengan ria kita, karena ria itu kata Rasul seperti api memakan kayu bakar. Gimana sih api? Ada api kemudian masukin kayu bakar, lama-lama kayu bakarnya habis. Sama mungkin doa dari orang-orang mendoakan, kan banyak tuh pahala. Karena kita ria, pahala itu habis. Maka oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un itu kan disebut pendusta agama kan. Arwa'aital ladzi yukadzibu biddin, itu kata Allah. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Kita nggak usah jawab, Allah yang merinci itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang suka menghardi anak yatim. Apalagi wala yahudu ala tu'amil miskin, tidak mau memberi makan fakir miskin. Fawailul musallin, celakalah bagi mereka yang sholat. Jadi siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat. Ini termasuk pendusta agama nih. Terakhir kalimat apa? Alladzina hum yuraun,
yaitu orang-orang yang ria, pendusta agama. Dia beragama tapi dianggap bohong oleh Allah. Nah, gitu. Jadi kalau kita sedekah ya nggak usah ria lah, diam-diam saja. Itu yang contohkan Nabi Muhammad ketika Nabi menyuapi orang tunanetra, orang Yahudi, sampai Rasulullah wafat Nabi nggak ngomong kalau dia adalah Rasulullah. Sampai Rasulullah wafat, orang tunanetra itu tahu yang nyuapin dia adalah Rasulullah yang selama ini dia caci maki, dia hina, dia fitnah. Sampai orang Yahudi itu kaget. Nggak mungkin lah katanya, ada orang yang saya hina, yang saya caci maki, yang saya hujat, yang saya benci, masa dia balasnya sama saya kok baik gitu. Saya disuapi, saya diminumi, ada air yang leleh di mulut saya, dielap dengan tangannya tanpa jijik, padahal dia bukan saudara, bukan teman, bukan keluarga. Kata Abu Bakar, Bapak percaya atau enggak, itulah Rasulullah. Kaget luar biasa. Betapa Rasulullah itu diam-diam kalau beramal. Kata ibu juga, kalau nanti salat tahajud nggak usah cerita di tempat tukang sayur. Aduh jeng gitu ya. Aku ngantuk loh. Kenapa tuh Bu? Tadi malam aku habis tahajud, gitu ya. Maca Quran wakeh tenan, gitu ya. Zikir lawas, sehingga sekir ngantuk. Kata orang-orang, wah hebat nih, ibu ahli tahajud. Bangga. Setan seneng. Dua tahajud kita habis. Gitu Pak Ji. Jadi mungkin banyak orang yang doakan, tapi doa itu juga dihapus oleh keriaan kita. Maka berhentilah untuk pamer. Berhentilah. Enggak perlu kalau kita lagi baca Al-Quran divideoin. Ibu lagi baca Al-Quran, ngomong sama suaminya, Pak, tolongin dong Pak. Apa? Videoin Pak, mau di-share ke grup. Supaya saya disebut jadi orang rajin Quran. Enggak perlu. Al-Quran jadi saksi, gitu. Baju yang ibu pakai jadi saksi, cincin yang ibu pakai jadi saksi, kerudung yang ibu pakai jadi saksi. Mau mencari saksi mana lagi? Malaikat juga jadi saksi, Gusti Allah juga jadi saksi. Mau cari saksi siapa lagi? Enggak perlu cerita-cerita, Allah sudah menyaksikan semua itu. Maka tidak perlu ria. Kira-kira itu Pak Haji jawabannya. Baik, Bapak sekalian, karena waktunya terbatas, saya harus ke tempat lain. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat kepada Allah, kita mendengar apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan, dan kita mentaati dengan mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, supaya kita dijadikan hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bersama-sama mohon kepada Allah, jika di antara kita ada yang sedang sakit apapun penyakitnya, semoga Allah angkat penyakit kita semua dan disembuhkan kembali sehat walafiat. Jika di antara kita ada doa-doa belum dikabul, semoga hari ini doa kita dikabulkan semuanya. Jika di antara kita ada yang punya masalah apapun masalahnya, semoga Allah berikan jalan keluar dan diselesaikan semua masa-masa kita. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah kepada kita semua untuk bekal kehidupan kita di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Kita doakan keluarga kita yang sedang di alam kubur, semoga mereka mendapatkan nikmat kubur dan dijauhkan dari azab kubur. Terakhir, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, semoga mereka diberikan pertolongan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, segera berakhir peperangan ini dan mereka hidup dengan aman dan nyaman, dan mereka yang sudah wafat karena peperangan itu, semoga Allah ampuni semua kesalahannya, dijadikan para syuhada dan mendapat tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa taqabbal hadhihi niyyah bi rahmatika ya rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah.
Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighar wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bil khairat rabbighfirli warham wa anta khairur rahimin. Allahumma iftah lana babal khair wa babal barakah wa babal ni'mah wa babal salamah wa babal siha wal afiyah wa babal rizqi wa babal ilmi wa babal maghfirah wa babal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mari kita baca tahlil 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih perhatiannya. Wa nafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.